Masa kita zikir begini disebut Syiah? Ya salam. Gak bisa dia membedakan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah. Sayyidina Ali kemudian dipanggil oleh Nabi. Apa kata Sayyidina Nabi SAW? Wahai Ali, hendaklah engkau banyak-banyak dawamkan zikrullah dalam khalwatmu, dalam sepimu, dalam sunyimu. Kata Sayyidina Ali, kalau itu saya tahu wahai Rasulullah. Gimana caranya? Lalu Nabi SAW mengatakan, barulah muncul teknik. Itu namanya teknik zikir. Wahai Ali, supaya jiwa dan kolbu itu ikut serta dalam zikir, muncullah teknik berzikir. Bahasa Arabnya kaifiyatuz zikr. Kaifiyat berzikir, tata cara. Pikiran kita kalau zikir macam-macam nggak? Kalau lagi sholat, benar? Hatta Paman Birin kalau sholat pikirannya kemana-mana, jujur ya Pak. Para kiai kita sama, saya sama. Bedanya, saya diajarkan guru bagaimana cara memagar pikiran. Kita pagar dari 7 arah. Ada caranya. Udah dipagar dari 6 arah. Ternyata yang paling bahaya yang dari dalam ini. Maka Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, aghmid ainaik. Wahai Ali, pejamkan kedua matamu. Kenapa mata mesti dipejam? Karena dua mata ini penghalang pikiran, hijab bagi kolbu. Kalau mata masih memandang, maka basirah dalam kolbu terhalang. Maka dipejamkan mata. Disitulah kalimah yang tadi dikatakan Tuan Guru kita dapat ditanam, dicangkul dalam kolbu. Jadi kalau mata masih dibuka, terhalang oleh pikiran. La ilaha illallah, gak jelas perginya, ya, perginya kemana-mana. Tapi kalau mata dipejam, tinggal telinganya difokuskan. Fokuskan kepada lafaz guru, supaya tangan tidak kemana-mana. Di hadis Imam Hakim, irfa'u aydiakum, angkat tangan kalian. Ada teknik begitu. Makanya jangan heran, di kitab-kitab lama masih ditulis kalau zikir itu tangannya diginikan. Allah, Allah, masih ada di sini. Itu bukan ajaran Syiah, itu ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Diangkat tangannya. Bedanya kalau muridnya sahabat, gurunya Rasulullah, sekali angkat tangan wusul sahabat Rasulullah. Kita ada berkali-kali angkat, nggak usul-usul juga. Makanya diulang, dilatih lagi, sampai kemudian kaki pun ikut bergerak. Jadilah dia gerakan-gerakan zikir. Alladzina yazkurunallaha qiyaman. Orang-orang yang berzikir tidak hanya lagi duduk, tapi juga sedang berdiri. Itu dalilnya bahwa boleh berzikir sembari berdiri. Al-Muhaddis Al-Kabir Al-Azim Sidi Abdul Aziz Al-Ghummari, barangkali Tuan Guru pernah ketemu beliau, ya, kawan daripada Syekh Yasin Al-Fadani. Itu kalau zikir beliau ikut jingkrak naik ke atas. La ilaha illallah, badannya naik. Ulama ini kan udah jarang olahraga, maka cocok sekali zikir saman tadi untuk zikir para kiai. Ya. Pulang-pulang makan nasi kebuli, ya. Apalagi ada kambing, ya salam, kolesterol. Kalau ulama zikir banyak, gerak kurang, ngajar banyak, kolesterol. Maka zikir tadi itu menjadi riyadhah, tidak hanya bagi kolbu tapi juga bagi badan. Zikir itu panas. Kenapa ada orang latihan
supaya badannya keren, apa namanya, six pack, petak-petaknya ada 6. Ya, apa yang dilakukan? Latihan berulang-ulang mengangkat berat. Benar. Sama jika kolbu mau dibuat six pack, jika kolbu mau dibuat kuat, maka lafaz kalimah la ilaha illallah yang beratnya lebih berat dari langit dan bumi harus berulang-ulang dihunjamkan, dipukulkan, dihentakkan ke dalam kolbu. Barulah kolbu itu nanti menjadi langsing, maka dia bergerak sangat lincah, cepat tanggapnya. Betapa naifnya manusia untuk mencari uang. Dia berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang senja, berangkat pagi pulang petang. Tapi untuk mencari kenikmatan yang ada di dalam kolbu, mereka tidak mau berangkat seperti itu. Tapi saya lihat yang hadir malam ini dari berbagai negeri. Semoga termasuk orang yang ingin kolbunya six pack, ya. Amin. Nanti kita kasih oleh-oleh, tolong diamalkan nanti kalau pulang. Ba'da sholat baca dengan teknik yang kita kasih nanti. Biasanya saya baru kasih kalau orang yang sudah zikir ya hayyu qayyum 40 hari. Tapi khusus untuk orang Banjar atau orang yang hadir malam ini, kita berikan dengan mudah, karena Sayyidina Ali telah mempermudah. Guru kita Tuan Guru Wildan juga sudah mempermudah ijazahnya. Insya Allah. Mau langsung atau nanti? Tar dulu ya. Jam berapa nih? 11 sampai jam berapa kita? Wah. Gimana, udah kesemutan belum? Kasih saya tisu dong satu. Syukran. Oke. Jadi rumus kalau orang mau ahli dalam kolbu sama seperti rumus jika ingin kuat secara badan. Betapa aneh orang sakit jantung, katakan dokter sama dia, wahai tuan, supaya sehat jantung Anda, jalanlah setiap hari 30 menit. Benar. Jalanlah 1 jam, jalanlah 1 kilo 2 kilo. Kalau dokter yang berfatwa kita dengar. Sekarang ada kiai, ada guru, ada ustadz, ada para syaikh, mereka sedang memberikan obat bagi kolbu. Tapi sayang sekali pasiennya bandel-bandel, ya. Zikir itu banyak, tapi zikir yang dapat jadi obat tidak banyak. Sebagaimana obat itu banyak, tapi yang efektif mengobati badan harus sesuai dengan resepnya dokter. Dokter itu bukan orang yang cuma belajar sebentar, setahun 2 tahun. Dokter itu kuliahnya 4 tahun, praktek koasnya 2 tahun, 6 tahun baru bisa mengobati badan. Apalagi kalau ingin mengobati kolbu. Kalau jam terbang kolbunya sebentar, bagaimana ia akan menghendak mengobati kolbu? Maka anak-anak kita kalau mudanya sibuk bermain, nonton, nge-game, jadi apa nanti dia kalau dewasa? Kalau bapak-bapak ini masih sibuk nonton, bagaimana nanti dia ketika ajal datang? Harus punya satu waktu dia berkhalwat, bersepi-sepi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ya Ali ghammid ainaik, wahai Ali pejamkan matamu. Lalu isma' minni salasan, dengarkan aku baca la ilaha Allah 3 kali. Ini diperdebatkan caranya. Isma' minni ini apakah setiap baca la ilaha illallah lalu kita ikuti la ilaha illallah, atau tunggu dulu sampai selesai la ilaha 3 kali baru kita ikuti? Ini perbedaan ahli thariqah. Saya dapat dua-duanya.
Ada guru saya mengatakan, "Qul la ilaha illallah." Kita baca la ilaha illallah sampai 3 kali. Ada juga guru seperti Tuan Guru Wildan tadi. Beliau baca dulu 3 kali, baru kemudian kita ikut 3 kali. Cuma ada yang belum disebut di riwayat itu. Adanya di riwayat Imam Bukhari. Apa kata Nabi tadi? Allah mengharamkan neraka terhadap orang yang membaca la ilaha illallah dari kolbunya atau dari jiwanya. Bagaimana cara membaca la ilaha illallah dari kolbu? Inilah pegangan Syekh Arsyad, Abah Guru Sekumpul Syekh Abdul Somad Falembani, yang dulu bersambung sanad mereka kepada Tuan Syekh di Madinah, Muhammad ibn Abdul Karim As-Sammani. Dipejamkan mata, lalu ketika baca la, supaya pikiran ini tidak kemana-mana, dipenjarakan, diberikan dia batasan. Pandanglah dalam pejam matamu bagian pusar. Ada pusar nggak? Pada punya pusar nggak? Tahu pusar? Bahasa sini pusar. Pusat. Bapak Ibu punya pusat nggak? Kalau nggak punya pusat itu apa namanya? Di kampung saya namanya bunian. Sama? Apa? Pujal. Udah horor sekali. Mungkin ada yang hadir, dia nyamar sekarang ya. Coba cek dulu. Itu apa tuh? Dipejam mata, kepala menunduk. Makanya dalam zikir saman lama itu kepalanya begini, la, baru diangkat ke atas. Ke bawah dulu, la. La itu dihentakkan dari pusar, dari pusat kita. Lalu ditarik ilaha ke ujung ubun-ubun. Kenapa ke ubun-ubun? Ini bagian kepala, bagian angan-angan. Supaya dihilangkan semua angan-angan, maka ulama kita dapat ilham. Turunan dari hadis Sayyidina Ali, la ilaha. Buanglah semua yang kamu pikirkan, buanglah semua yang kamu tuju. Lalu ditarik ke bagian kanan. Maka tadi zikirnya ke mana? Ke kanan atau kiri? Kanan, betul. Itu la ilaha begini. Ditarik ke bagian kanan. Makanya ada geraknya tadi. Itu yang asli loh ya. Ya. Itu ada dalam kitabnya Syekh Abdul Karim Muhammad Abdul Samad. Ada juga dalam kitab Abdul Samad Al-Falembani. Ya. Dan murid-murid beliau. Dibawa ke kanan, baru dihunjam, dihentakkan ke dalam kolbu. Kolbu kita berhubungan dengan jantung. Jantung itu ada 2 jari di bawah dada bagian kiri. Dibaca la ilaha illallah. Seperti itu. Ya. Langsung praktek. Ayo, coba baca, ikuti saya. Ikuti saya semua, perbaiki duduknya, nyaman-nyamankan. Izin Tuan Guru semua, para masyayikh. Baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah, aku bersaksi, aku menerima. Tiada yang berhak disembah kecuali Engkau. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi, aku menerima, aku berikrar bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Engkau. Ikuti istighfarnya. Astaghfirullah. Ikuti. Astaghfirullah. Baca pelan-pelan. Ya Allah, ampuni dosa mata kami, ampuni dosa mataku yang memandang yang haram.
Astaghfirullah. Turun ke bagian sampingnya, telinga. Katakan, ya Allah, ampuni dosa telingaku, mendengarkan kalam-kalam yang tidak Engkau ridhai, mendengarkan aib, bahkan aib guru kami, aib kawan kami, aib sesama kami. Ampunkan dosa telinga kami, ya Allah. Baca, astaghfirullah. Turun ke lidah, ya Allah, ampunkan dosa lisan kami, dosa kalam kami. Pernah menyakiti orang tua kami, pernah menyakiti guru kami, tanpa disadari menyakiti orang-orang terdekat kami, pasangan kami, anak-anak kami, tetangga kami, kawan-kawan kami, yang kami sadari, yang tidak kami sadari. Ampunkan lisan kami, ya Allah. Kembali ke otak. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam pikiran kami, di dalam otak kami, terdapat banyak kosakata-kosakata yang tidak baik, kata-kata yang vulgar, yang jorok. Terdapat file ingatan-ingatan kepada hal-hal yang tidak pantas kami ingat. Kami pernah dulu menyimpan maksiat dalam pikiran kami, ya Allah. Maka malam ini, ya Allah, dengan istighfar ini, ya Allah, bersihkan isi pikiran dan otak kami, ya Allah. Kita turun ke tangan dan kaki, kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, tangan ini mungkin dulu pernah mengambil yang tidak jelas hukumnya. Kaki ini dulu pernah melangkah kepada yang Engkau tidak ridhoi. Tangan ini pernah makan tanpa menyebut nama Engkau. Bahkan mungkin tangan ini pernah memegang sesuatu yang haram, ya Allah. Ampunkan satu tetes darah di tangan dan kaki kami, ya Allah. Turun kepada perut kita, istighfarkan isi perut kita. Astaghfirullah. Ya Allah, perut ini pernah makan sesuatu tanpa menyebut nama Engkau. Perut ini pernah diisi dengan makanan yang tidak jelas hukumnya di sisi Engkau. Bahkan mungkin, ya Allah, dulu pernah perut ini memakan yang haram, ya Allah. Atau dulu pernah orang tua kami salah makan, ya Allah. Ampunkan isi perut kami, ya Allah, yang menjadi darah setetes, ya Allah, yang menjadi satu sel di tubuh kami, ya Allah, yang menjadi satu helai rambut, ya Allah. Ampunkan isi perut ini dari selain Engkau, ya Allah. Turun kepada kemaluan, kehormatan kita. Istighfarkan diri ini yang hina, yang dulu pernah berbuat durjana. Astaghfirullah. Ya Allah, kami ini hina, ya Allah. Zahirnya terlihat soleh, ya Allah. Batin kami banyak maksiat, ya Allah. Zina hati, ya Allah, zina badan, ya Allah. Ampunkan semua ini, ya Allah. Pindah ke dalam hati, istighfarkan hati kita. Mungkin ada sombong, ada merasa lebih pintar, merasa lebih soleh daripada orang lain, merasa lebih baik daripada orang sebelah. Istighfarkan kolbu, pegang dadanya, sama-sama pegang dadanya. Katakan, Astaghfirullah. Rasakan degup jantungnya. Ya Allah, ya Allah, kalbu kami penuh dengan penyakit-penyakit, penuh dengan maksiat, penuh dengan kesombongan, ya Allah. Baru sedikit amal, ya Allah, sudah merasa benar, ya Allah. Baru sedikit ilmu, sudah merasa paling pintar, ya Allah.
baru sedikit riyadhah amalan, sudah merasa sufi, sudah merasa wali. Ya Allah, ampunkan kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah. Terus pegang dadanya, dielus-elus dadanya. Ya Allah, di dalam dada kami ini ada sifat terburuk ya Allah, sifat iri dengki ya Allah. Kami masih belum percaya kepada jaminan Engkau ya Allah. Ketika kami memandang ada sahabat, tetangga, kawan kami dapat rezeki, kami mengira itu rezeki kami ya Allah diambil olehnya. Kami berprasangka ya Allah, Engkau salah kirim rezeki kepada mereka ya Allah. Ampunkan salah dalam hati kami ya Allah. Ampunkan iri dengki ini ya Allah. Di kalbu ada sifat riya, beramal karena ingin dipandang. Istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam dada kami ini terbersit jika beramal ingin dipandang. Bahkan terbersit ada rasa senang dipuji, harap pujian. Bahkan lebih dalam lagi ya Allah, kami terbersit takut dicaci, takut dimaki, maka kami menampilkan kesolehan palsu ya Allah. Ampunkan riya dalam kalbu kami ya Allah. Astaghfirullah. Ya Allah, di dalam kalbu kami ada kelalaian ya Allah. Ada lalai mengingat Engkau ya Allah. Bahkan kami lalai mengingat Engkau dalam ruku dan sujud kami ya Allah. Bagaimana mungkin ya Rabb solat ini diterima, baru saja takbir kami lupa lalai kepada Engkau ya Allah. Ampunkan solat kami yang tidak khusyuk itu ya Allah. Ampunkan baca Quran yang tidak tulus ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang keras ini ya Allah. Ampunkan kalbu kami yang malam ini ingin menyebut nama Engkau tapi belum tersentuh ya Allah. Terakhir kita istighfarkan orang tua, pasangan, keturunan, anak-anak, tetangga, bahkan semua umat kita istighfarkan. Astaghfirullah. Ya Allah, dosa kami kepada orang tua kami banyak ya Allah. Dosa kami kepada pasangan kami banyak ya Allah. Kami mengkasari mereka ya Allah. Kami pernah membentak mereka ya Allah. Ampunkan dosa kasar kami ya Allah. Dosa-dosa kami yang menyinggung mereka ya Allah. Begitu juga ampunkan ya Rabb dosa semua umat. Dosa semua umat yang bersyahadat kepada Engkau, menerima baginda Rasulullah senabi Engkau. Al-Fatihah sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الإخلاص الشريف. Bismillahirrahmanirrahim. Baca surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari merindui Rasulullah sebelum kita talqin. Baca, ikuti saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ikuti, baca dengan lisan yang lirih, yang lembut. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, sampaikan salam dari ruh kami kepada ayahanda ruh kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, sama-sama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam kami, rindu kami, cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan maaf kami, ya Allah. Kalbu ini ingin merinduinya tapi tidak dapat merinduinya. Ingin memandang wajahnya tapi mimpi pun kami belum dapat, ya Allah. Ingin memandang keindahan akhlaknya tapi akhlak kami belum seindah akhlaknya, ya Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah ya Rabb rahmat Engkau, kasih sayang Engkau, limpahkan jualah kepada ayahanda ruh kami, baginda Nabi Muhammad, Abu Ruh, Nabiyuna Ahmad, Rasuluna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sama-sama. As-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya Rasulullah. Salamat engkau ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda ruh kami, terimalah salam yang tidak sempurna ini dari kami. Jawablah salam kami. Terima kami jadi umat Engkau, wahai Rasulullah. Katakan, terimalah kami sebagai umatmu, wahai Rasulullah. As-salatu wassalam, as-salatu wassalam, as-salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya Rasulullah. Terima salam kami, wahai Rasul. Ikuti saya. Ilahi ya Allah, luruskan niat kami, ya Allah. Anta maqsudi, hanya Engkau tujuan kami, ya Allah. Wa ridhaka matlubi, hanya ridha Engkau, ya Allah, yang kami cari. Allahumma a'inna ala zikrik. Ikuti. Allahumma a'inna ala zikrik. Ya Allah, bantulah kalbu kami, bantulah lisan kami
menyebut nama Engkau yang berat. Nama Engkau Ismul Jalalah Allah, Tauhid la ilaha illallah. Bantu kami ya Allah mensyukuri nikmat-Mu, membaguskan ibadah kepadamu. Coba angkat tangannya, ya, satu aja bagian kanan tangannya, lalu di bawah ke pusar, ditarik ke ubun-ubun, ilaha, dibawa ke kanan, illallah, hunjam ke kalbu, illallah, dihentakkan ke dalam jantung kita. Jantung berkaitan dengan kalbu. Lagi diulang di atas, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba lidah dikunci, dinaikkan ke langit-langit dalam mulut. Kepala menekur ke bagian kiri, mendekati jantung. Lidah dikunci, mulut ditutup. Sebut Allah, Allah, Allah. Terus ya Allah. Teruskan Allah. Lidah tetap dikunci, sebut nama Allah. Sekarang teriak tapi dalam diri, di dalam diri, tidak bersuara. Teriak di dalam kalbu, teriakkan ke dalam kalbu. Baca ya Allah. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman. Seru ya Allah. Dorong selain nama Allah. Bahkan nama sendiri pun ditiadakan. Tiada nama kekasih, tiada nama harta, tiada mobil, tiada rumah. Hanya ada nama Allah. Terus baca pelan-pelan. Ya Allah, sedalam-dalamnya, selembut-lembutnya. Allah. Sama dengan cara yang tadi, hu tapi diambil dari pusar. Hu diambil dari pusar. Hu naik ke ubun-ubun. Hu dibawa ke bahu kanan. Hu dihunjam, dihentakkan kalbu. Hu Allah. Lagi pelan-pelan zikir kita yang lembut. Dibawa ke ubun-ubun bahu kanan, dihunjam. Illallah. Allah. Kunci lagi lidahnya, tutup mulutnya sejenak. Tetapkan nama Allah di kalbu. Allah. Terus 3 kali. Allah. Ya Allah. Baca sama-sama. Muhammadur Rasulullah. Sama-sama. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haqqi 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu
وبها ندخل إلى جنتك يا رب العالمين. Diusap ke mukanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy Bismillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya juga ikut inggil tabarruk, mengambil berkah. Saya ijazahkan siapa yang hadir untuk mengamalkan, bukan untuk mengajarkan. Ya, untuk mengamalkan setiap ba'da salat minimal dibaca 7 kali la ilaha illallah dengan dihunjam, dihentakkan ke dalam jantung. Lalu Allahnya dibaca juga sebanyak minimal 7 kali. Afdalnya 40